Ini dia PPT dari kelompok aku, kelompok 4. Materi kelompok 4 aku, kelompok saya, yaitu materi presentasi Google Docs. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini ada anggota kelompok aku, diketuai oleh Nabila. Dan ini anggotanya ada Dina, ada Arifa, ada Azmi, ada Azra, dan saya, Talita. Oke, yang pertama ada asal-usul dari Google Docs, yaitu jadi Google Docs berasal dari produk berbeda, produk yang terpisah, yaitu Writely dan XL2 Wipe yang diluncurkan pada Agustus 2005. Namun, layanan ini baru mulai digunakan oleh masyarakat pada tahun 2006 silam. Oke, manfaat tersendiri dari Google Docs. Yang pertama, ada memudahkan kerja sama. Yang kedua, ada mendukung kerja jarak jauh. Yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga. Jadi, maksudnya memudahkan kerjasama tuh gimana sih? Oke, memudahkan kerjasama tuh kalian bisa edit dokumen kalian bareng-bareng secara online. Jadi nggak harus kayak di satu laptop, enggak, tapi bisa di laptop lain gitu. Bisa di laptop teman kalian gitu. Yang kedua, mendukung kerja jarak jauh. Jadi, Google Docs cocok banget buat kerja tim meski beda tempat. Nah, ya gitu. Oke, yang ketiga, ada menghemat waktu dan tenaga. Menghemat waktu dan tenaga maksudnya gimana nih? Jadi kamu nggak perlu kirim file lewat email terus-terusan gitu. Oke, lanjut. Ada fitur-fitur penting dari Google Docs. Yang pertama ada kolaborasi real time. Yang kedua ada komentar dan saran. Maaf guys. Yang kedua ada komentar dan saran. Yang ketiga, penyimpanan otomatis di Google Drive. Yang keempat, riwayat revisi version history. Oke, yang pertama itu ada kolaborasi real time. Jadi kita bisa ngetik bareng-bareng di dokumen yang sama secara langsung. Nah, ya gitu guys. Nah, yang kedua ada komentar dan saran. Jadi kamu bisa kasih masukan tanpa ngubah isi asli dokumen itu. Jadi kamu cuma bisa ngasih komentar doang ya. Komentarnya itu masuknya ke yang buat dokumen. Jadi apa sih namanya? Misalnya kamu ngasih saran nih, ngasih komen nih ke apa? Misalnya guru kamu buat dokumen. Nah, terus habis itu kamu ngekomen guru kamu gitu loh. Maksudnya kayak misalnya bagus bu dokumennya gitu atau gimana gitu. Nah, jadi bisa kelihatan tuh komentarnya. Tapi kamu nggak perlu khawatir karena yang ngekomenin dokumen kamu itu nggak bakal bisa ubah dokumen kamu, dokumen asli kamu. Nah, gitu. Oke, yang ketiga ada penyimpanan otomatis di Google Drive. Yaitu jadi semua perubahan otomatis bisa tersimpan di Google Drive. Kamu nggak perlu takut misalnya nih, kamu misalnya tadi udah masuk ke Google Docs, terus kamu lupa nyimpan, kamu malah langsung keluar. Kamu tenang aja karena udah dokumen kamu udah bisa nyimpan otomatis di Google Drive. Nah, gitu. Oke, yang tiga ada riwayat revisi version history. Jadi kamu tuh bisa lihat dan kayak balikin dokumen kamu ke versi sebelumnya. Oke, yang keempat ada kelebihan Google Docs. Kelebihannya sebagai berikut. Ada aksesibilitas yang sangat mudah dan praktis. Yang kedua, gratis dan mudah digunakan. Yang ketiga, fitur lengkap untuk kebutuhan sehari-hari. Yang pertama, aksesibilitas yang sangat mudah dan praktis. Jadi Google Docs dapat kamu akses di mana saja dan kapan saja tanpa karena dia penyimpanannya udah berbasis cloud, kamu bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, terus habis itu Google Docs ini juga asalkan kamu terhubung dengan internet, asalkan device kamu tuh terhubung dengan internet gitu. Nah, yang kedua, gratis dan mudah digunakan. Google Docs menawarkan Google Docs yang pastinya Google Docs gratis. Jadi kamu nggak perlu ribet-ribet mikirin bayar atau gimana itu, dan pastinya mudah digunakan. Mudah digunakan meskipun untuk pengguna baru ya. Oke. Yang ketiga, fitur lengkap untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun Google Docs gratis, fiturnya udah cukup lengkap. Jadi kamu nggak perlu khawatir dan dia bisa memenuhi kebutuhan pengolahan kata kamu sehari-hari.
Lanjut ke kekurangan Google Docs. Kekurangannya sebagai berikut: butuh koneksi internet, fitur terbatas dibanding Microsoft Word, privasi dan keamanan, kurang optimal untuk file besar. Jadi, butuh koneksi internet, Google Docs emang harus pakai internet ya guys, karena dia online. Jadi kamu wajib punya koneksi internet. Nah, yang kedua, fitur terbatas dibanding Microsoft Word. Untuk pekerjaan kamu yang banyak nih, atau butuh formatting yang rumit gitulah ya, fitur Google Docs mungkin kurang lengkap dibandingkan program dari Microsoft Word. Nah, gitu. Yang ketiga, privasi dan keamanan. Karena data kamu udah kesimpan di cloud, di server Google gitu, privasi dan keamanan data jadi hal perlu yang diperhatikan lagi. Meskipun Google sudah punya sistem keamanan yang kuat gitu, kamu tetap harus jaga privasi kamu gitu, keamanan kamu. Oke, yang keempat, kurang optimal untuk file besar. Jadi Google Docs ini, misalnya kamu punya dokumen besar nih yang ukurannya sangat besar gitulah ya, kayak banyak gambarnya, banyak elemennya gitu, Google Docs bisa jadi agak lambat atau kayak nge-lag gitu lah ya, kayak kurang optimal kinerjanya gitu. Oke, yang terakhir, kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengerjakan tugas sekolah atau kuliah, membuat catatan pribadi, menulis surat atau dokumen penting, bekerja secara online, kolaborasi tim tanpa harus ketemu langsung. Jadi yang pertama, mengerjakan tugas sekolah atau kuliah. Nah, kamu tuh bisa ngerjain tugas kuliah kamu atau tugas sekolah kamu di Google Docs ini. Terus bisa juga membuat catatan pribadi kayak mencatat hal-hal penting gitu, hal-hal penting kamu, hal-hal penting pribadi. Nah, terus yang ketiga, menulis surat atau dokumen penting. Jadi kamu bisa nulis surat atau dokumen penting di Google Docs. Oke. Dan yang paling keren, kamu bisa bekerja dan berkolaborasi dengan tim secara online. Tanpa harus kamu ketemu langsung, kamu bisa kolaborasi sama teman kamu tanpa kamu harus ke rumah dia gitu. Oke. Presentasi aku. Ini udah Q&A, udah selesai. Terima kasih yang udah nonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.